Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3. Yang saya hormati seluruh ketua jurusan, sekretaris, kaprodi, kabak, kasubag, para dosen dan tenaga pendidikan Fakultas Pendidikan yang saya hormati, saya cintai. Ini adalah hari yang istimewa bagi saya karena saya bertemu dengan cikal bakal UNES. UNES itu berasal dari IKIP. Ya, sebelum ke IKIP itu FKIP ya. Nah, kali ini cikal bakal di fakultas ini. Dan itu untuk mengakhiri akhir tahun ini, saya ingin silaturahim ke semua fakultas. Dan ini dimulai dari fakultas ini. Karena bagi UNES, FIP ini sangatlah berarti. Tanpa FIP, maka bagaikan sayur tanpa garam. Bahkan mungkin bagaikan sayur tanpa sayurnya. Nah, hanya kuahnya. Saya menulis pantun ini karena datang-datang ada hujan. Pantunnya begini: hujan datang menyambut pagi, bertiup angin sepoi-sepoi. Silaturahmi ini menambah harmoni, membawa FIP maju berprestasi. Jadi niat saya untuk kita menambah harmoni, ya, karena harmoni itu adalah sebuah kekuatan besar yang memberikan energi spirit bagi kita untuk bisa melakukan lompatan-lompatan. Dan yang kedua juga kita harus maju ke depan, ya, maju ke depan. Nah, kalau itu saya ingin memberikan beberapa informasi dulu. Selanjutnya nanti barangkali dilakukan dengan Pak, saya akan mendengarkan mungkin masukan, keluhan, ya, atau pertanyaan dari Bapak Ibu seluruhnya di FIP ini. Karena saya yakin pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan. Yang kedua, melayani. Dalam budaya korporasi sekarang ini, perusahaan yang berkompetisi adalah perusahaan yang mampu melayani setiap lini dari semua kebutuhan masyarakat. Nah, karena itu kita juga ingin agar kita semuanya sebagai pemimpin bisa melayani. Dan saya sebagai rektor juga ingin melayani dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa agar kita bersama-sama bisa mencapai visi UNES. Nah, saya turun saja biar terpandu. Saya selalu mengingatkan ini karena ini adalah sebuah warisan, ya, dari para leluhur kita di tanah Jawa ini yang kemudian disatukan di dalam prasasti di UNES, ya. Ini bertuliskan arum luhuring pawiatan ing Astoniro. Kalau Pak Edi ya Astanira, Banyumas, ya. Harum luhurnya pawiatan ini tergantung pada tangan-tangan panjenengan. Tapi dalam konteks teks bahasa Jawa, itulah tergantung pada tangan-tangan kita. Gitu. Karena itu harum luhurnya tempat UNES ini tergantung pada tangan-tangan FIP juga. Bagaimana bisa mengharumkan FIP dan UNES. Nah, saya membuat sebuah modifikasi untuk membahasa Indonesiakan yang sesuai dengan ontologi perguruan tinggi, ya, yaitu rumah ilmu pengembang peradaban. Jadi UNES ini harus kembali ke fitoh. Karena apa? Karena perguruan tinggi di Indonesia ini mengalami sebuah pergeseran. Tahun 2013-2014 itu pergeseran begitu nyata. Karena banyak
komponen-komponen perguruan tinggi yang ingin keluar untuk melakukan ekspansi di wilayah luar dan kurang memperkuat perguruan tingginya, sehingga ada pergeseran perguruan tinggi itu tidak lagi melakukan pengembangan keilmuan. Karena itu sering ada guyonan, misalnya IPB ya, IPB itu bisa bisnis, bisa jadi bankir, tapi yang nggak bisa menanam. Nah, akhirnya kemudian IPB itu sekarang mengembangkan festival buah dan bunga. Ya. UIN juga begitu, UIN bisa apa saja, bisa nyuntik orang, bisa juga mereka itu menjadi direktur, tapi yang nggak bisa adalah ngaji. Pergeseran itu terjadi. UNES yang dari IKIP bisa saja, bisa apa saja, ya. Tetapi yang nggak bisa adalah mengajar. Saya sering sedih gitu. Banyak calon profesor, mudah-mudahan nanti di sini tidak ada. Yang ketika pengukuhan profesornya, PowerPoint-nya itu seperti Undang-Undang Dasar 45 dicantumkan dalam PowerPoint. Di mana letak kemampuan dasar dalam pedagogis mengajar? Ini artinya bahwa memang perguruan tinggi itu harus kembali ke basic, back to basic, kembali sebagai rumah ilmu. Gitu. Nah, karena itu setiap kita di rumah ilmu itu harus berilmu. Ini prinsip dasar, harus berilmu dan kemudian harus mengamalkan ilmunya. Ya Pak Anwar ya sering menasihati orang yang mulia itu di mana? Adalah orang yang beriman. Ya itu Pak Sugeng ya. Orang yang beriman itu di antara orang yang beriman siapa yang paling mulia? Yaitu yang berilmu. Gitu kan? Di antara orang yang berilmu siapakah yang paling mulia? Yaitu orang yang beramal. Di antara orang yang beramal siapakah yang paling mulia? Yaitu orang yang ikhlas, ya, gitu kan? Di antara orang yang ikhlas, siapakah yang paling mulia? Yaitu orang yang istiqomah. Jadi tidak cukup kita hanya beriman, kita harus berilmu. Dan tidak cukup kita hanya berilmu, ilmu itu harus diimplementasikan dalam amal. Nah, dan tidak cukup pula kita beramal, ikhlas. Dan tidak cukup pula kita ikhlas, istiqomah. Kayak itu UNESCO sekarang melakukan perubahan terhadap Millennium Development Goals menjadi sustainability development goal, yaitu pembangunan dunia yang berkelanjutan. Nah ini, jadi pembangunan dunia yang berkelanjutan sebagai bagian dari isu dunia. Nah, karena itu, jadi saya selalu mengingatkan ada kewajiban moral bagi cendekiawan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan bagi setiap di luar dirinya. Ilmu perlu dihadirkan dalam berbagai aktivitas kemanusiaan. Jadi saya ingin mengajak seluruh warga UNES, mari kita senantiasa bersemangat untuk belajar agar kita senantiasa mengembangkan ilmu kita dan memberikan kemanfaatan. Saya sering masuk ke UNES, saya sapa para klien servis, kemudian saya ajak mereka workshop. Yang workshop itu bukan hanya profesor, kata saya, bukan hanya dokter, bukan hanya dosen, tapi klien servis. Kita workshop, mereka silakan menyampaikan dan kita bahas tentang visi UNES. Ya. Saya tanya, apa visi UNES? Konservasi, terus ya. Apa itu konservasi? Konservasi yaitu datang pagi-pagi, terus menyapu sampai bersih. Ya, terus kalau ada orang yang nyapa senyum, nah itu konservasi. Gak apa-apa, konservasi diterjemahkan oleh mereka klien servis dengan cara begitu. Nah sekarang kalau konservasi diterjemahkan oleh dosen, yaitu harus ada dalam paradigma keilmuan yang diimplementasikan dalam tridharma perguruan tinggi. Ini kalau tenaga pendidikan bagaimana? Dalam upaya melayani sepenuh hati, ya. Jangan di lain hati. Sedang melayani di UNES duduk pikirannya tanah laku nggak ya? Terus ini saya mau jadi maklar ini laku nggak? Itu nggak sepenuh hati. Ya, misalnya begitu ya. Jadi disambi.
Nah ini saya ingin melakukan refleksi. Jadi dulu awal tahun 2015 ini saya mengajak dan kita semuanya sepakat tahun 2015 itu adalah tahun inovasi. Semangat adalah bersama wujudkan konservasi unggul. Nah, terus apa saja yang sudah kita inovasi, yaitu sistem kita canggih, ya, sehingga kita juga bisa menjadikan UNES ini universitas yang favorit, ya, di kalangan LPTK. Ini ke-6 di Indonesia dan sebagai perguruan tinggi favorit ex-IKIP, ya. Nah, memang nggak kelihatan sih di sana, harusnya ada, ya. Ya, betul. Ya, betul. Nah, ini jumlah peminat UNES, ya. Peminatnya 79 yang diterima ini, yang registrasi. Begitu rasionya tinggi sekali, 1/30. Jadi kita bisa memilih mahasiswa calon guru, calon tenaga profesional yang mereka kompeten. Gitu. Ini luar biasa, ya. Jadi kondisi UNES, nah ini FIF juga rasio 1/20. Jadi kita termasuk perguruan tinggi yang sehat, ya, dari komposisi jumlah mahasiswa dan dosen. Tapi kita perlu tambah lagi jumlah dosen, ya, karena memang semakin meningkat akses perguruan tinggi kita. Nah, ini kemudian kita juga masih bertahan, alhamdulillah. Ini juga inovasi kita sebagai kampus hijau dari Green Matrix UI ranking urutan ke-3 nasional. Mudah-mudahan 2016 dengan semangat bersama kita tetap di urutan 3. Tidak akan mungkin 2 menurut saya. Tidak mungkin juga 1. 1 itu UI, 2 IPB. UI panitianya, IPB setiap hari menanam. Ya, alhamdulillah 3, ya. Ini 3 aja sudah luar biasa begitu loh, makanya ini bertahan. Ya. Jadi kita juga sebagai LPTK dapat smart campus itu luar biasa, kampus yang cerdas. Ya, karena kita punya sistem IT yang sekarang ini banyak kunjungan untuk belajar sistem IT kita. Nah, ini prestasi, dan ini alhamdulillah juga ini salah satu gedung IDB dari GOI, dana dampingan pemerintah Indonesia. Kita bersyukur, dan barangkali tahun 2014-2015 ini adalah tahun dengan pembangunan terbesar ketiga dan barangkali paling besar. Dulu di Kelut, ya, kemudian di sini waktu pindah, setelah ini IDB gitu. Kita alhamdulillah karena kita punya banyak teman di Jakarta. Dulu waktu saya ketua lembaga itu sering kalau datang itu tidak hanya kita datang saat kita butuh,